kembalikan kepada Zainab. Lalu Nabi mengatakan kepada Zainab dalam pesannya melalui Abul As, "Wahai putriku Zainab, jangan pernah engkau menggadaikan kalung ini untuk siapapun karena ini adalah milik Khadijah." Ini adalah cinta Nabi kepada Khadijah. Kemudian tidak lama setelah itu turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh Zainab bercerai dengan Abul As karena tidak boleh perempuan beriman menikah atau tetap menjadi istri bagi seorang laki-laki yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Zainab pun untuk terakhir kalinya membujuk Abul As, "Wahai Abul As, suamiku tercinta, maukah engkau ikut bersamaku ke kota Madinah dan beriman kepada Rasulullah sehingga kita tidak perlu bercerai, kita tetap menjadi keluarga yang utuh?" Abul As mengatakan, "La, tidak, saya tidak akan mau beriman kepada Muhammad." Akhirnya dengan terpaksa dan sedih hati Zainab berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan menjadi jandanya Abul As. Sampai di kota Madinah, Zainab dilamar oleh banyak laki-laki selama 6 tahun berturut-turut. Satu persatu datang ke rumah Nabi melamar Zainab karena mereka tahu keistimewaan dari putri Rasulullah. Semua mereka ingin menjadi menantunya Rasul, tetapi semua lamaran itu ditolak oleh Zainab. Kenapa? Zainab belum bisa melupakan Abul As. Zainab masih berharap suatu saat Abul As akan datang untuk merujuknya dan masuk Islam. Sampai suatu hari Abul As bersama rombongannya berangkat ke Syam untuk berdagang. Pulang dari perdagangan terjadi peperangan antara Abul As dengan kaum muslimin di dekat kota Madinah. Peperangan kecil. Tetapi waktu itu Abul As kalah dan dia lari ke kota Madinah mencari perlindungan kepada Zainab. Dia bertanya ke setiap orang, di manakah rumah Zainab? Ketika dia menemukan rumah Zainab, di waktu subuh dia datang mengetuk pintu rumah Zainab. Ketika Zainab membuka pintu rumahnya, dia melihat Abul As, mantan suaminya, ada di depan pintu rumahnya. Sehingga Zainab penasaran dan bertanya, "Wahai Abul As, apakah engkau ingin masuk Islam dan ingin merujuk aku?" Kata Abul As, "Tidak wahai Zainab, aku meminta perlindungan kepadamu seandainya engkau masih menganggapku sepupu dan ayah dari anak-anakmu." Kemudian Zainab berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Lalu selesai sholat subuh, Zainab berdiri dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai kaum muslimin, aku meminta perlindungan untuk Abul As." Nabi kemudian datang ke rumah Zainab, bertemu dengan Abul As, mengatakan, "Wahai Abul As, aku akan kembalikan kepadamu hartamu dan engkau adalah orang yang bebas." Ketika Abul As dibebaskan oleh Nabi SAW, barulah Abul As merasa tenang. Kemudian dia kembali ke Mekah. Setelah selesai urusannya di kota Mekah, dia kembali ke Madinah dan dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Sejak saat itu Abul As kembali kepada Zainab dan selang setahun kemudian Zainab pun meninggal dunia. Saat Zainab meninggal dunia,